peserta ini diharapkan dapat menggali, memahami dan mendiskusikan informasi penting dengan pengenalan konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Nah, tentu anak didik kami sudah pernah mendengar kata konstitusi. Kira-kira apa itu konstitusi? Nah, kalau berbicara dengan mengenai konstitusi, untuk jadi berpikiran hukum. Kemudian konstitusi itu undang-undang dasar, Pak. Nah, benar. Konstitusi sama dengan undang-undang dasar 1945 yang kita pakai hari ini. Nah, maka pengertian konstitusinya bahwa di sini konstitusi itu diartikan sebagai hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Berarti hukum yang paling tinggi itu di negara kita adalah undang-undang dasar. Tapi kalau ditanya apa hukum paling dasar tertinggi di Indonesia, hukum yang paling dasar tertinggi itu adalah Pancasila. Nah, sekarang di sini konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan bernegara. Nah, maka tujuan bernegara kita itu sudah terdapat dalam konstitusi, yaitu pembukaan di alinea keempat. Nah, maka tujuan bernegara kita tentunya yang ada di pembukaan alinea keempat ada 4. Maka bahwa singkatannya di sini 4M, maka dimulai nanti atau diawali dengan huruf M. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Nah, maka inilah yang menjadi tujuan bernegara kita yang terdapat dalam konstitusi, yaitu pembukaan alinea yang keempat. Kemudian, sekarang masuk kita ke fungsi dari konstitusi. Apa sebenarnya fungsi dari konstitusi itu? Nah, yang pertama, menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Nah, tentu anak didik kami sudah mempelajari ada berapa lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini sekedar mengulangi kembali, maka lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia itu sebelum amandemen terdiri dari 3. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Ini meliputi presiden, wakil presiden, kemudian ada gubernur dan juga bupati, wali kota. Nah, tugasnya ngapain? Yaitu melaksanakan undang-undang dalam penyelenggara pemerintah. Nah, siapa yang membuat undang-undang ini? Yaitu lembaga legislatif, yaitu meliputi MPR, DPR dan DPD. Kemudian yang terakhir ada lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif ini meliputi Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Tugasnya ngapain? Yaitu menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan peradilan. Nah, apabila ada suatu kasus misalnya mencuri, nah maka ditangkap polisi. Nah, untuk menjatuhi berapa tahun penjara atau pidananya, maka nanti itu didapatkan di peradilan Mahkamah Agung. Kemudian setelah amandemen dia, maka lembaga kekuasaan terdiri menjadi 6. Yang pertama yaitu lembaga konstitutif. Konstitutif ini meliputi lembaga MPR, yang dimana MPR dulu jadi lembaga legislatif sebelum amandemennya. Tugasnya ngapain? Untuk menetapkan dan mengubah undang-undang. Kemudian termasuk juga untuk mengubah atau mengamandemen undang-undang dasar adalah tugasnya MPR. Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini sama hanya sebelum amandemen, tetapi di sini eksekutif dia menjalankan undang-undang dalam penyelenggara pemerintah. Yang ketiga ada lembaga legislatif. Maka lembaga legislatif ini itu meliputi DPR, DPD dan juga DPRD. Tugasnya juga membentuk dan menyusun undang-undang. Kemudian yang keempat ada lembaga yudikatif, sama juga seperti sebelum amandemen, yaitu Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kelima ada lembaga eksaminatif. Eksaminatif ini meliputi Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK. Tugasnya ngapain? Pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Maka inilah tugas dari BPK. Kemudian yang terakhir ada lembaga moneter, yaitu meliputi Bank Indonesia atau BI.
Nah, tugasnya menjaga sistem pembayaran dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Misalnya, kalau dalam hal mencetak uang baru pun peredarannya di Indonesia, inilah tugas dari Bank Indonesia. Nah, maka Bapak ulangi, maka sebelum amandemen tadi terdiri dari 3 lembaga kekuasaan, maka setelah amandemen lembaga kekuasaan ini terdiri dari 6 bagian. Ada konstitutif, kemudian legislatif, kemudian eksekutif, yudikatif, moneter, dan juga eksaminatif. Kemudian kita masuk selanjutnya materinya mengenai jenis konstitusi. Nah, maka jenis konstitusi yang berlaku di negara kita ini atau di Indonesia ini ada 2. Ada yang tertulis, maka yang tertulis itulah yang sudah dibukukan. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Kemudian yang tidak tertulis atau sering juga disebut dengan konvensi. Maka konvensi ini adalah permufakatan atau kesepakatan, itu terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Misalnya, kalau di masyarakat di suku Batak Toba misalnya, hukum adatnya tidak boleh menikah dengan sesama marga atau satu marga, maka sanksinya boleh nanti misalnya atau dia singkat, kemudian dicemooh dari masyarakat setempat, maka hukumnya tidak tertulis. Kemudian kalau dalam konteks bernegara, itu konvensi itu atau hukum tidak tertulisnya aturan dasar yang timbul dalam terpelihara. Jadi ini dilakukan terus menerus secara berulang-ulang. Contohnya, dia tidak tertulis tapi dilakukan secara terus menerus. Contoh, misalnya di sini bahwa contohnya yaitu pidato Presiden tanggal 16 Agustus, yaitu pidato kenegaraan itu di gedung MPR, yang dimana di sini Presiden mempertanggungjawabkan kinerjanya selama 1 tahun. Kemudian yang kedua ada buat ini sering juga di setiap instansi manapun, maka gambar atau foto Presiden dan Wakil Presiden ini selalu ada terpampang di ruangan seperti contohnya di ruangan kelas kita ini. Nah, maka inilah contoh konstitusi tidak tertulisnya. Nah, maka apabila dibawa ke sekolah, contoh konstitusi di sekolah itu apa? Maka peraturan tata tertib yang ada di sekolah, maka itu tertulis. Kemudian konstitusi tidak tertulisnya apa, Pak? Misalnya, maka sebelum misalnya memulai pembelajaran di ruangan kelas, maka diawali dulu dengan ibadah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di sini secara konstitusinya. Nah, maka secara konstitusi ini, maka konstitusi kita sudah diamandemen dan dirubah di sini sebanyak 5 kali. Atau boleh sebanyak 4 kali dibuat boleh, tapi di sini Bapak tambah menjadi 5. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 di awal kemerdekaan, yaitu berlaku sekitar 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, kemudian dirubah kembali konstitusinya, nama konstitusinya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu sekitar tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, ini konstitusi ini berlaku kira-kira berselang 8 bulan diterapkan di negara kita. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Dasar sementara, ini berlaku tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, maka ini juga dirubah setelah Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan salah satu isinya adalah menghapus UUD dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian kembalilah kita ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada masa reformasi diamandemenlah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, maka Undang-Undang Dasar itu diamandemen juga sebanyak 4 kali. Yang pertama itu di tahun 1999, kemudian di tahun 2000, kemudian 2001, dan yang keempat di tahun 2002. Nah, maka amandemen konstitusi dirubah sebanyak 4 kali, kemudian amandemen undang-undang juga dirubah sebanyak 4 kali. Nah, maka di sini Bapak buat ada tugasnya.
Nah, dari segi perbedaan konstitusi tadi, nah maka yang mau dicari di sini mengenai bentuk negaranya apa di Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di RIS, UUDS, Undang-Undang Dasar hasil dekret Presiden, dan Undang-Undang Dasar hasil amandemen, sampai dia ke kelengkapan negaranya. Nah, ini dikerjakan dulu, nanti kita bahas setelah kalian sudah mengerjakan. Nah, sekian untuk pembelajaran mengenai pengenalan konstitusi. Terima kasih.